Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-temanku semua dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya bacakan TIK-nya dulu ya. Tujuan instruksional khusus. Kalau bahasa kerennya sekarang disclaimer. Pertama, jangan nangis dulu. Senyum aja. Jangan marah dulu. Santai aja. Ini saya usung data-data dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. UNESCO, PBB, dan universitas-universitas. Ya, kita introspeksi aja, sama-sama lah, ya kan? Mengapa saya bacakan ini? Saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Kalau saya dalami ini, saya menjadi tambah paham, minimal untuk saya sendiri, dan saya lebih produktif. Bareng-bareng lah sama subscriber saya, sama liker saya, sama viewer saya. Alhamdulillah, subscriber saya sudah 492. Syukur alhamdulillah. Likers dan viewer ada 176 jam, ada 4,3 ribu penayangan, dan ada 84.000 waktu tonton. Yang penting buat saya adalah impact, manfaat, mulai dari diri saya, ya kan, saya dan kamu, kita semua. Males baca, akui saja, jujur, suka lihat, suka dengar. Ini kita akan bahas kesenangan membaca, kesenangan melihat atau menonton, dan mendengarkan. Seorang owner perusahaan punya asisten, dia rekrut seorang sarjana, tugasnya hanya untuk membacakan surat kabar di pagi hari. Sementara owner itu sarapan atau dia minum kopi. Tapi si asisten ini yang membacakan koran-koran pagi. Tidak hanya satu, teman-teman. Sampai segitunya. Sampai segitu-gitunya. Hanya untuk supaya tidak ketinggalan informasi, supaya tidak ketinggalan ilmu pengetahuan. Demikian juga banyak pejabat tinggi yang merekrut khusus pembaca berita pagi hari. Sekarang ini, teman-teman, sumber ilmu, sumber pengetahuan, dan informasi sudah sangat mudah diperoleh. Ada mesin pencari, search engine, Google, Yahoo, DuckDuckGo,
ada juga Baidu, ada Yandex. Apalagi sekarang ada AI, Artificial Intelligence, namanya ChatGPT. Jadi Anda kalau butuh informasi apa saja, Anda tinggal mengucapkan ilmu hukum, ilmu politik, ilmu alam, semua dia tahu. Jadi udah nggak susah lagi nyari buku-bukunya, nyari perpustakaannya, nyari surat kabar. Apa aja Anda bisa tanyakan di dalam mesin pencari dan artificial intelligence. Tinggal klik aja, udah keluar informasi, udah keluar pengetahuan, dan udah keluar ilmu-ilmunya. Tinggal pinter-pinternya kita memanfaatkan fasilitas itu. Hanya memang membaca lebih sulit. Sebuah penelitian bidang pemasaran menyampaikan bahwa ini Anda bisa cek di Tung Desem Waringin, Anda lihat videonya, nanti ada Sales Magic. Itu dia menyampaikan hasil penelitian bahwa manusia itu dibagi 3, tipe penglihatan, tipe pendengaran, dan tipe perasaan. Yang tipe penglihatan itu mudah menangkap informasi lewat apa yang dipandang. Sementara yang pendengaran itu lebih suka dengan mendengar. Sementara tipe perasaan, dia nggak mau mendengar, dia susah untuk melihat, tapi dia harus mencari sendiri. Yang tipe perasaan ini dia harus jajal sendiri. Nah, dari sini kelihatan bahwa sepertiga manusia itu yang suka mencoba sendiri. Jadi yang lain suka melihat dan suka mendengar. Hanya memang masalahnya, bukan hanya ya, memang masalahnya membaca itu lebih sulit, walaupun di gadget sudah ada fasilitas-fasilitas tadi. Kenapa? Banyak pilihan juga, Pak. Di Android kita ada TikTok, di Android kita ada Instagram, di Android kita ada YouTube, bahkan ada game-game online maupun offline, hiburan, selfie, menyiarkan diri kita, eksis, bergaya. Jadi gimana ya? Jadi gimana baiknya? Kita mau mengutamakan gaya, mau mengutamakan isi. Kita mau gaya kita dilihat orang, kelihatan up to date gitu ya. Walaupun kenyataannya mungkin tidak juga gitu. Atau kita mengutamakan isi otak, kita mengutamakan isi hati. Ya kan? Kita mau mengutamakan pamer, atau kita mau mengutamakan eksis, atau kita mengutamakan konten daripada otak dan hati kita, rasa kita. Teman-teman, https://hafex HAFECS.id menyiarkan dengan judul Indonesia Krisis Literasi 0,001%. Jadi Indonesia krisis literasi 0,001%. Berarti 1/1000.
Itu beritanya 15 Juni 2022. Ya belum lama lah maksudnya. Satu di antara 1000 orang Indonesia yang suka membaca. Jadi kalau ada 1000 orang Indonesia, itu yang suka membaca hanya satu. Siapa yang menyiarkan, siapa yang meneliti ini? UNESCO, United Education, Scientific, and Culture Organization, PBB. Itu ya yang pertama ya. Jadi jangan nangis dulu. Jangan marah dulu. Maret 2016, World's Most Literate Nation Rank Indonesia. Jadi ini ranking-ranking negara yang paling literasinya paling baik. Indonesia ranking 60 Pak, dari 61 negara yang diteliti. 61 negara ya. Di atas Indonesia yaitu ranking 59 itu Thailand Pak. Di bawah kita yang 61 yang terakhir paling buncit itu adalah Botswana. Nggak tahu ini negara mana ini. Jadi Indonesia ranking nomor 60 dari 61 negara. Berarti Indonesia paling tidak literasi. Kemudian dari Program for International Student Assistance, disingkat PISA, 2019 Indonesia termasuk 10 negara terbawah dalam tingkat literasi. 62 dari 70 negara. Ini samplingnya 70 negara. Indonesia ranking ke-60. Nah, atas berita ini Kemenko PMK, yaitu Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, itu menyampaikan hal sebagai berikut. Untuk menjadi SDM yang mumpuni dibutuhkan literasi dasar, ya, 1 literasi dasar, 2 karakter, 3 kompetensi. Nah, literasi dasar itu apa aja? Yaitu mengolah, memahami informasi. Ya, jadi literasi itu isinya mengolah, memahami informasi. Dengan cara apa? Dengan cara membaca, menulis, dan berhitung. Karakter itu adalah watak kepribadian. Kompetensi itu isinya 3. Pengetahuan, keahlian, dan sikap. Nah, ini penyebabnya apa? Masih menurut PMK, belum ada kebiasaan membaca di Indonesia. Akses fasilitas belum ada. 2. Penyebabnya ya ini ya. Ketiga, kurang produksi buku. Nah, sekarang kita coba bahas satu-satu. Kalau belum ada kebiasaan membaca, saya setuju. Kalau akses ke fasilitas belum ada, saya nggak setuju. Karena tadi saya udah bilang, udah ada Google, udah ada search engine, udah ada artificial intelligence tersedia di dalam genggaman kita, HP kita. Jadi akses fasilitas yang belum ada itu saya nggak setuju, nggak valid ini. Kurang produksi buku, saya juga nggak setuju. Banyak sekali buku. Nah, lalu masih PMK, Kemenko
PMK menyampaikan solusinya apa? Jadikan membaca sebagai kebiasaan. Ini saya setuju. Saring sebelum sharing. Ini juga saya setuju. Ya. Saring sebelum sharing itu adalah kebiasaan kita yang saya amati di genggaman HP saya, terutama di grup-grup WA. Itu kita belum ngerti ya, karena informasi yang disampaikan di WA itu kan sekelumit, ya kan, viral, tapi itu hanya sepotong. Kita langsung karena kita suka, kita forward di grup, gitu. Padahal walaupun itu benar, tapi itu kan hanya satu ayat misalnya. Asbab nusulnya seperti apa? Ini kaitannya sama ayat yang mana lagi? Ini hubungannya dengan rukun iman apa? Dengan rukun Islam apa gitu. Itu tidak kita dalami, tapi kita serta-merta memforward ke orang lain. Kita tempel di status. Ini yang namanya saring sebelum sharing. Jadi kalau orang egois itu kan begini, yang penting saya dulu, saya udah ngerti, saya udah bisa lakukan, saya udah bisa praktekkan, baru saya suruh orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini tidak. Jadi dirinya belum mengerti, dirinya belum paham, hanya karena terkagum-kagum dengan cara presentasi dia di WA, di YouTube, di TikTok yang menarik gitu. Lalu kita forward ke orang-orang di WA group. Nah, ini terkait dengan kebiasaan membaca kita yang kurang. Jadi ketika kita lihat berita, lihat informasi, kita tidak merujuk informasi itu dari mana, oleh siapa, isinya apa gitu. Itu. Jadi solusinya menurut PMK tadi adalah untuk membiasakan membaca sebagai kebiasaan. Saya jadi ingat panitia dan hadirin, penyelenggara dan penonton, penyelenggara acara dan penonton, panitia masjid dan jamaah, azan subuh dan jamaah subuh, pemain sepak bola dan penonton sepak bola. Rata-rata kita loh, termasuk saya, anda itu semua, itu relatif mudah menyalahkan Messi gitu misalnya, berkomentar tentang Ronaldo gitu ketika dia melakukan kesalahan. Tapi kalau kita jadi Ronaldo, kita belum tentu bisa gitu. Kita jadi Messi, kita nggak bisa. Panitia itu repotnya luar biasa Pak. Kalau Anda jadi peserta, kalau Anda jadi tamu undangan, enak Pak, tinggal datang, makan, dengerin orang ngomong, pulang. Tapi yang repot adalah panitianya, termasuk penyelenggaraan di kantor, acara-acara kantor, itu yang ribet adalah panitianya, termasuk yang azan subuh, bangun pagi sebelum subuh, sementara Anda yang jemaah adalah datang setelah azan berkumandang. Jadi saya concern dengan hal seperti itu, karena siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi penonton, siapa yang jadi subjek, siapa yang jadi objek. Karena lama-lama kalau kita tidak rajin membaca, dalam arti mendapatkan ilmu pengetahuan, lama-lama negara kita akan menjadi objek
bukan subjek. Jadi penonton, bukan pelaku. Jadi pembeli, bukan pabrik, bukan pembuat produk. Lanjut ya. Saya lebih suka nonton video Gus Baha. Hampir tiap pagi saya dengerin dan tonton kurang lebih 1 jam. Meskipun rumah saya dekat Gus Baha. Tapi dari video itu aja saya sudah dapat banyak ilmu yang bermanfaat. Lanjut. Lembaga pers mahasiswa. Ini menyatakan masyarakat lebih suka nonton daripada membaca. Ini mahasiswa loh Pak. Mahasiswa aja yang harusnya orang yang lebih dari SD, lebih dari SMP, lebih dari SMA, itu saja daripada membaca lebih suka nonton. Gitu. Datanya tadi sama dengan Hafek. Nah, negara maju menurut lembaga pers mahasiswa ini itu baca itu 20 sampai 30 judul buku setiap tahun. Orang-orang negara maju Pak, tahu ya negara maju siapa aja. Sementara Indonesia itu hanya menghabiskan 3 buku dalam 1 tahun. Ini orang yang suka baca loh Pak. Belum lagi yang tidak suka baca. Ini dari Perpustakaan Nasional. Menonton dibanding membaca. Membaca itu imajinasinya lebih kuat daripada hanya di film. Karena di film itu kan imajinasinya terbatas dengan efek-efek yang bisa diciptakan oleh film. Tapi kalau kita baca, itu imajinasi kita lebih berkembang daripada nonton film. Dibatasi visualisasi tadi. Film, tapi lihat nonton atau lihat video juga ada yang bermanfaat Pak. Seperti misalnya video-video motivasi, video-video kedokteran, dan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya bahwa di dalam video itu banyak juga ilmu pengetahuan yang bisa kita dapat. Jadi kembali tinggal kita pinter-pinternya milih aja video, YouTube, TikTok, Facebook, itu kita yang milih gitu. Itu yang ditampilkan, ditawarkan di semua itu di YouTube, di TikTok, dan di Facebook. Itu kita yang milih. Jangan kita yang kena menjadi korban gitu. Tidak bijak menyikapi dan seimbang tadi antara ngisi otak, ngisi jiwa dengan hiburan. Jadi jangan kebanyakan hiburan. Ya, kita kembalikan kepada Anda masing-masing. Monggo kita sadari dengan penelitian-penelitian yang ada tentang budaya membaca di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.